Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di siang yang indah ini, marilah kita gembahkan bersama-sama di dalam nyawa, jiwa, hati, roh, dan hidup ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam hormat Kang Halim. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di WA, yaitu tentang zanat dan tentang bagaimana mengaplikasikan syahadat itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sudah jelaskan secara gamblang. Terima kasih atas pemaparannya, pendapatnya, dan perspektifnya dalam ilmu hakikat dan ma'rifat. Saya sudah menonton semua video Kang Halim, baik di YouTube maupun di Facebook. Tentu setelah saya mendengar dan melihat, saya melakukan perenungan yang panjang, melakukan perenungan, berpikir, dan merasakan ke dalam hati. Karena tentulah sebagai manusia, sementara dunia ini kita diberi akal, diberi amanah kepada Tuhan untuk berpikir. Karena alat pertama menjadi orang Islam bukanlah Al-Quran, bukanlah hadis, tapi akal kita, pikiran kita. Masuk akal kah tidak Al-Quran ini? Setelah telah masuk akal, maka merenunglah, masuklah ke dalam sanubari, dalam kalbu kita. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari pemaparan Kang Halim, bahwa yang pertama, tidak ada lagi manusia yang hanya ada Allah.
Allah lah yang ada, yang berkehendak. Semua adalah gerak diam yang terjadi adalah semua geraknya Allah. Kita ini hanya seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Ibaratnya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, di mana anginnya ke barat, bulunya ke barat. Anginnya ke timur, bulunya ke timur, dan seterusnya. Jadi kita seperti bergerak seperti boneka yang digerakkan oleh sang wayang. Itu yang saya tangkap. Berarti di sini ada dua di dalam Al-Quran yang tidak berlaku. Yang pertama adalah kudrat, dan yang tidak berlaku adalah ikhtiar sebagai manusia. Pilihan sebagai manusia sudah tidak berlaku di sini. Seperti apa yang dijelaskan dalam surat Al-Balad. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa kuberikan kau dua jalan yang baik, jalan yang buruk. Tentu dengan ada konsekuensi masing-masing. Tapi tidak terlepas dari amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, sudah tidak berlaku namanya takdir, qada dan qadarnya Allah sudah tidak berlaku di sini, karena semua adalah kehendak Allah, geraknya Allah. Manusia sudah tidak ada lagi di dalam kalbunya seseorang. Tapi saya berpikir lagi dan merenung lagi bahwa apa yang ada di kalbu kita berbanding terbalik dengan apa yang ada realita kita sekarang sebagai manusia sementara di dunia ini. Seperti contoh yang ada di dunia sekarang nih, kita dilanda namanya corona, bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Saya sebagai orang yang berpemahaman bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini gerak diamnya, baik yang ada di alam luar tubuh saya maupun di dalam diri saya, semua adalah geraknya Allah, tingkah lakunya Allah. Karena kan saya sudah tidak ada sebagai manusia, bukan saya sebagai Tuhan, tapi saya sudah tidak ada sebagai manusia, berarti yang hanya ada Allah. Tentu saya harus tidak melakukan apa-apa lagi. Karena kalau saya melakukan apa-apa ikhtiar sebagai manusia, berarti saya kontradiksi apa yang ada di hati saya dan apa yang ada realita yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada corona ini, kita dilanda corona. Kalau saya pakai masker dan saya vaksin, berarti kontradiksi dong apa yang ada di kalbu saya. Karena kalau kita vaksin dan masker itu adalah ikhtiarnya manusia. Tuhan tidak perlu pakai masker, Tuhan tidak perlu divaksin. Kan Tuhan, semua geraknya Tuhan. Masa Tuhan melakukan ikhtiar sebagai manusia? Saya di sini berbicara sebagai ada dua di sini antara Tuhan dan manusia, ikhtiarnya manusia. Terus yang kedua juga bahwa seperti saya sakit misalnya, saya tidak perlu berobat, saya pasrah aja. Atau ini juga geraknya Tuhan, kok saya sakit juga Tuhan yang sakit. Saya kan sudah tidak ada sebagai manusia. Berarti saya tidak boleh minum obat, saya tidak boleh ke rumah sakit, karena saya sudah tidak ada, yang hanya ada Allah. Kan geraknya Allah. Masa Allah pergi rumah sakit, masa Allah pergi minum obat? Walaupun saya bukan Allah, saya tidak mengaku Allah, karena yang hanya Allah. Saya berpemahaman seperti ini, berarti saya sudah mati, saya sudah tidak ada. Yang hanya semuanya kuasanya Allah, kudratnya Allah, iradatnya Allah. Itu. Jadi terjadilah kontradiksi dalam pikiran ini. Bukankah Al-Quran itu dijelaskan bahwa Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin, bahwa
kitab yang diturunkan ini oleh kepada Muhammad SAW tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Nah, tentulah apabila saya berpahaman seperti ini, tentulah terjadi kontradiksi dari ayat ke ayat. Karena takdir juga jelaskan dalam Al-Quran. Pilihan juga jelaskan dalam Al-Quran. Jadi, saya ini harus bagaimana yang berpahaman seperti ini. Karena apa yang di hati saya berbanding terbalik ke realita yang dilakukan manusia. Saya kadang masih berbuat zina, saya kadang masih merampok, misalnya, saya kadang masih menggibah, saya masih kadang menzolimi. Apakah yang saya lakukan buruk itu yang dijelaskan Al-Quran semua Allah yang menggerakkan untuk saya berbuat buruk? Kalau masalah baik, saya tidak bisa pertanyakan lagi karena tentulah yang kebaikan itu datang sebagai dari Allah. Tapi yang buruk ini, apa keburukan yang saya lakukan ini? Allah juga menggerakkan saya masuk kafe, Allah juga menggerakkan saya berzina. Karena pastikan saya sudah tidak ada, yang hanya ada Allah. Ada orang mengatakan, ada orang juga pernah saya dengar bahwa kalau kita yang hanya Allah, mana mungkin Allah melakukan seperti itu. Saya rasa tidak ada di dunia ini manusia tidak melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Bagaimanapun tingginya ilmu agamanya, pasti dia melakukan kesalahan sebagai manusia sementara di dunia ini. Pasti melakukan kesalahan, baik kecil itu, baik yang tidak kelihatan maupun kelihatan. Nah, itu yang bikin saya kontradiksi. Masa sih Allah yang menggerakkan saya berbuat zina, merampok, memperkosa misalnya segala macam. Nah, ini telah terjadi kontradiksi. Karena sebagai Islam, pastilah kita harus menggunakan akal kita untuk menuju hati kita, untuk untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentulah dalam Al-Quran bahwa syariat, tarekat, hakikat, dan marifat adalah seiring dan seirama. Tidak boleh terjadi kontradiksi satu sama lain, saling mendukung. Syariat mendukung hakikat, hakikat mendukung syariat. Walaupun kita sudah menindakkan diri kita, kadang saya merasakan, buat apa saya sholat, buat apa saya beramal, saya sudah kenal Allah, saya sudah tidak ada kok yang hanya ada Allah, berarti buat apa saya berdoa. Nah, dalam Al-Quran kita diwajibkan untuk berdoa, ikhtiar. Terjadi kontradiksi di sini. Ini yang membuat pikiran saya ini terjadi kontradiksi. Terjadi kontradiksi antara akal saya dan hati saya. Karena ini kita juga diberi akal, maka saya harus menggunakan akal juga. Yang saya pertanyakan kepada Kang Halim, apa yang saya harus lakukan sebagai orang yang berpahaman seperti ini, bahwa tidak ada yang nyata dan wujud dan gerak diamnya saya, semua yang bergerak hanya Allah. Apapun yang saya lakukan baik dan buruk hanya Allah, karena saya sudah tidak ada. Apa yang saya harus lakukan supaya tidak terjadi kontradiksi antara ayat dan satu, ayat dan dua. Karena tentu Allah maha besar dengan segala kebesarannya. Pasti tidak terjadi kontradiksi apapun yang diwahyukan, apapun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan sebagai orang yang berpemahaman seperti ini? Karena tentulah bahwa ibaratnya musik saja kalau tidak seiring dan seirama apa yang saya ucapkan dan apa yang ada di kalbu kita, maka tidak nikmatlah lagu itu. Seperti suara kita ke kiri, musik itu ke kanan, maka tidak akan menyatu di dalam kalbu ini, tidak bisa dinikmati, tidak bisa dirasakan nikmat namanya musik, namanya lagu. Saya pinginnya bagaimana hakikat syariat, tarekat, dan marifat adalah satu kesatuan. Tidak terpisah, tidak terbelah-belah, tidak bercerai-berai, tidak berkontradiksi antara satu sama lain. Baik orang yang bertarekat, hakikat, dan marifat syariat adalah tidak ada yang menyatukan satu sama lain, adalah seiring dan seirama.
Saya pinginnya begitu dalam hati saya. Saya berpegang bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah, tidak ada ku cinta kecuali Allah, tidak ada ikhtiarku adalah kecuali Allah dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebagai manusia sementara dunia ini supaya tidak jadi kontradiksi apa yang ada di dalam hati saya dan apa yang ada realita yang terjadi sekarang ini. Semoga Kang Halim bisa memberikan jawaban yang puas, yang sampai ke dalam sanubari saya, yang masuk dia kalau saya masuk menuju hati saya, supaya saya bisa mengaplikasikan sehari-hari, tidak terjadi kontradiksi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh panjang, asyik pertanyaannya. Memang saat ini arasy Anda digonjang-ganjingkan. Arasy Anda bergetar dengan pemahaman hakikat ma'rifat yang tidak sinkron dengan syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini pemahamannya sudah benar. Akan tetapi pemahaman hanya sebatas pemahaman saja. Belum bisa terrealisasikan di dalam hati kita tanpa berbaiat. Jika tak berbaiat, ya semuanya hanyalah kepahaman-kepahaman saja yang mana belum bisa teraplikasikan di dalam hati kita. Karena tak ada pembimbing yang mengantar sampai pengaplikasiannya. Sementara ini kan kita hanya mendengarkan di YouTube paparan uripe Allah saja. Kita belajar sendiri, kita merasa bisa, dan kita merasa paham. Dan semuanya hanyalah sebatas merasa paham saja. Belum sampai kepada kepemahamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa pemaparan di uripi Allah terkadang Kang Mas yang bertanya kadang kontradiksi antara pemahaman hati dan akal? Kenapa itu semua terjadi? Ya karena belum memahami dan mengaplikasikannya. Hanya sebatas paham saja. Maknanya apa buktinya kalau belum memahaminya? Karena manusianya masih menjadi Tuhan daripada mentuhankan Tuhan. Itulah persoalannya. Memang pemahaman ini kadang memahami tiada Tuhan selain Allah di sisi yang lain. Sedangkan di sisi yang lainnya, manusia memahami Al-Quran hanya sebatas syariat-syariatnya saja. Maka dari itu banyak kontradiksi yang ada di dalamnya. Contoh kontradiksinya begini. Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang mukmin percaya, yakin di dalam hatinya bahwa Allah itu gaib. Sementara di Al-Quran yang lain, la ilaha illa anta al-malikul haqqul mubin. Allah Raja yang nyata. Ini kan juga kontradiksi. Di sisi lain Allah Maha Gaib. Di sisi lain Allah Maha Nyata. Mana yang benar? Bagaimana cara menyambung tali yang putus ini?